Nah, jadi pelajaran kita hari ini, kita mau belajar baris sama deret. Aku sambil share screen, banyak banget screen-nya, bingung sendiri. Bentar ya. Bentar, sekejap ya. Kalian selama ini pada di Bintaro ya, itunya, belajarnya? Ada yang mau cerita nggak? Kayaknya aku belum pernah ketemu satu pun deh. Jadi aku jadi penasaran aja sambil aku mencari slide-nya. Masih pada malu-malu juga ya kayaknya. Nggak apa-apa. Asal jangan sungkan-sungkan nanti pas belajar. Kalau malu buat aku tayangin ini mah nggak usah juga nggak apa-apa kok. Ini. Oke. Screen aku udah kelihatan belum ya, teman-teman? Udah, Kak. Udah, Kak. Ya, terima kasih. Udah, Kak. Nah, jadi kita mau belajar barisan sama deret. Apa sih itu barisan sama deret gitu? Konsepnya baris dulu deh pertama gitu. Nanti bakal dua jenis, namanya aritmatika sama geometri. Apa bedanya? Tenang dulu, simpan dulu, nanti kita pelajarin bedanya apa. Tapi sebelum ke dalam situ, kita bahas dulu deh konsep paling dasar namanya baris. Nah, baris itu apa sih gitu? Contoh misalnya gini, baris itu apa? Urutan gitu ya, bukan urutan lah kali ya, urutan bilangan-bilangan tertentu. Contoh misalnya kayak yang ada di layar sekarang gitu. Jadi di urutan pertama ada 1 bola. Di urutan kedua ada 4 bola gitu. Nah, di urutan ketiga ada 7 bola. Di urutan keempat ada 10 bola, di urutan kelima ada 13 bola gitu. Nah, yang namanya baris itu perbedaan antara urut posisi satu dengan lainnya itu biasanya ada polanya. Jadi nggak sembarang gitu loh. Jadi nggak ibaratnya kasarannya urutan pertama ada 1, urutan kedua ada 5, baru urutan ketiga ada 2 gitu. Nanti berikutnya lagi ada 100 gitu. Biasanya sih tidak kayak gitu. Kalaupun kayak gitu, itu biasanya ada polanya ke bilangan kedua, bilangan ketiga gitu-gituan ya. Jadi pola itu tuh yang bakal jadi kunci buat kalian bisa menyelesaikan yang namanya permasalahan baris sama deret. Polanya apa sih gitu? Kalau coba ngeliat contoh yang ini gitu kan di posisi 1 ada 1 bola, di posisi 2 ada 3 bola gitu. Biasanya kalau aritmatika ya, polanya itu selisih. Maksudnya selisih itu gimana? Posisi 1 dikurang posisi 2 sama dengan posisi 3 dikurang posisi 2 gitu. Jadi kayak ini kan ada 1 nih, di sini ada 4. Selisihnya berapa ya, teman-teman? 3, Kak. Ya, benar. Karena kan ya 1 tambah 3 baru jadi 4 kan gitu. Nah, pola itu tuh berlaku juga nih dari yang kedua ke yang ketiga gitu kan. Ada 4, di sini ada 7. Kalau kalian selisihin 7 kurang 4, 3 juga kan perbedaannya gitu. Begitu juga nih seterusnya. Di posisi ketiga ada 7, di posisi keempat ada 10, selisihnya berapa? Sama juga, 10 kurang 7 sama dengan 3 gitu. Jadi selisih ataupun ya pola lah udah paling benar tuh kata-katanya pola. Polanya tuh konsisten gitu. Jadi ini 1 ke sini nambah 3, ke sini lagi nambah 3, ke sini lagi nambah 3, ke sini lagi nambah 3 dan seterusnya gitu. Kebayang nggak sampai sini teman-teman? Kebayang, Kak. Kebayang, Kak. Kalau yang ini nih berapa? Ini polanya gimana sih? 2, 7, 12, 17. Ada yang bisa nebak nggak? Angka setelah ini berapa ya? Polanya apa dan angka setelah ini berapa? 22. Selisihnya 5. Benar, itu polanya dia gimana? Polanya tuh nambah-nambah 5. Jadi 2 tambah 5, 7 tambah 5, 12 tambah 5, 17 tambah 5, 22. Benar. Siapapun tadi itu nggak bisa dengar namanya. Nggak bisa dengar namanya. Nggak bisa lihat namanya, kalau kalian ngomong. Tapi nggak apa, terima kasih. Kalau yang kedua, ada yang kebayang nggak ini polanya gimana? 90. Bukan sih? Gimana tuh? Ayo coba-coba. Ini rada tricky nih. Kayaknya ini bahkan harusnya nggak di sini deh, tapi nggak apa-apa deh. Gini, pola tuh nggak selalu harus tambah. Bisa jadi kurang, bisa jadi bagi, bisa jadi kali. Coba kalau aku bilang kayak gitu, kalian ada ide nggak? Oh. Tapi polanya kalau misalkan 5 terus semua kan, Kak? Iya, betul. Kalau udah satunya misalnya tambah 5, berarti yang berikutnya juga pasti tambah 5 gitu. Kalau semuanya kurang 2 gitu, yang berikutnya juga kurang 2 gitu. Ada yang punya ide? Oh, gimana? Ada yang bingung, Mas Yan? Tapi kalau operasinya kayak ditambah, dikurang, dikali itu bisa berubah gitu? Oh, enggak. Biasanya satu operasi doang kok.
Dalam satu baris itu satu operasi doang. Jadi, oh aku ngerti maksud kamu. Berarti bisa nggak ya kayak misalnya dari 1 ke 2 kali 5 misalnya, tapi dari 2 ke 3 kali 3 gitu-gitu. Gitu ya maksud kamu ya? Iya, Kak. Enggak sih, harusnya biasanya sama kok. Tapi jadi kayak maksudnya sama tuh gimana ya? Kalau udah tambah ya semuanya tambah 5 gitu misalnya kalau tambah 5. Kalau udah bagi 2 semuanya bagi 2. Hanya bisa aja bagi juga, bisa kali, bisa tambah atau kurang gitu, nggak cuma tambah doang. Kan tadi kan contoh yang ini tambah nih, ini pun contoh yang kedua juga tambah nih. Di yang Ya ketiga dikasih benar, ini benar, Davarel benar nih, dikali 10 benar. Jadi bilangan berikutnya berapa nih Davarel? 100.000. 100.000, benar-benar. Ya gitu, jadi kalian ngeliat polanya tuh gimana? Oh ini, maaf ya, kayaknya ini di close dulu deh. Benar ya? Ini screen aku terlihat semua, maaf ya. Nih, 10 kali 100, 10 kali 10 100, 100 kali 10 1000, 1000 kali 10 10.000 dan seterusnya gitu. Jadi 100.000 di angka sini. Kebayang ya, kan udah bisa coba melihat polanya ya. Coba kalau yang ketiga nih, ada yang punya ide? Dikurang 5 ya, Kak? Gampang sih. Ya benar-benar kurang 5. Jadi berapa nih di sini? 80. 80. Berapa? 80. Ya benar. Kalau yang ini? Yang terakhir? 200 dikurang 200. Iya nggak sih? 200? 1.200 kurang 200 emangnya berapa? 1.000 atuh. Masih belum tepat kalau kurang 200. Coba lihat lagi. Masa kurang 200 sih? 2 ya, Kak? Bagi 2 benar. Nah, benar tuh saya pernah bilang bagi 2 tadi, terima kasih loh. Jadi 1.200 dibagi 2 600, 600 dibagi 2 300, 300 dibagi 2 150. Berarti angka berikutnya berapa? 150 bagi 2? 50. Berapa? 75 ya. 75, benar. Tadi siapa yang bilang 55 atau 50 tadi, siapa yang jawab? Nanti latihan lagi ya, kali-kali saya bagi-baginya. Oh, kalau perlu nanti gini, setiap kali sebelum kelas kita itu dulu, kuis berbagi perkalian, pembagian, dan itu-ituan, supaya kalian terasa otaknya. Oke? Kebayang sampai sini? Kebayang, Kak? Oke, nah sekarang kita masuk ke permasalahan intinya gitu. Jadi ya ini dulu deh. Terus buat apa sih sejujurnya kalau tahu ini gitu kan? Penting banget ya gitu kira-kira kan. Pentingnya tuh buat apa sih? Contoh misalnya kayak gini nih. Kalian lagi pergi ke komplek rumah. Terus kali ini kasarannya tadi kalau aku nanya tuh ini nanti nomor berikutnya berapa ya gitu kan. Berarti kan kalian tinggal tambahin 17 tambah 5 22 gitu. Gimana kalau aku ubah pertanyaannya gitu. Pertanyaannya tuh dari pola ini, pola 2, 7, 12, 17 ini, angka ke 1000 berapa ya kira-kira gitu? Ada yang bisa nebak nggak? Jangan angka 1000 dulu deh. Ini ya, pola yang pertama ya teman-teman. Angka ke 10 deh. Ada yang bisa nebak nggak? Angka ke 10. Ada yang punya ide caranya gimana? Aku bakal coret-coret mungkin, tapi kayaknya tulisan aku akan sangat jelek karena aku pakai apa namanya nih, mouse. Jadi kalau kalian tidak bisa membaca, kasih tahu aku ya. Ini kan ini angka 1 ke 2 kan tambah 5, angka kedua ke 3, ketiga ke 4, berarti angka kelima tadi berapa? 22. Angka ke 6 berapa? 20? Ada yang mau bantu aku? 37. Ya, angka berikutnya? 32 ya. Jelek banget jujur. 47 bukan, Kak? 4. Apanya? Hasilnya. Iya, harusnya benar. 37, 42, terus 47 kan benar. Gimana cara kamu nyampe 47? U10 sama dengan A ditambah N kurang 1 dalam kurung dikali beda. Sama dengan 2 tambah 10 kurang 1 dikali beda. Ngomong siapa sih? 2 ditambah ya. Cindy, Kak. Oh, Cindy, udah bener. Cara kamu udah bener, Cindy. Bener banget. Karena kamu udah tahu caranya kan. Nah, coba kalau kamu nggak tahu ada rumus itu. Kamu kan udah tahu rumusnya ya, karena tadi itu kamu udah sebutin. Coba kalau kamu nggak tahu ada rumus itu. Caranya gimana sih? Kayak yang tadi kita lakuin ini kan, kamu tambah-tambahin, Iya. kamu tambah-tambahin gitu kan. Tapi, oh ini masih 10 nih Kak, bisa aku tambah-tambahin. Gimana kalau, oke coba cari angka ke 1000 gitu. Wah, kalau kita tambah-tambahin 1000 kali, pegel juga kan. Lama juga gitu. Makanya ada rumusnya gitu. Jadi kalian nanti bisa dapat
oh angka di posisi ini tuh berapa sih gitu. Buat apa sih penting banget Kak belajar kayak gini-ginian? Banyak aplikasinya. Contoh misalnya kalian pergi ke komplek rumah gitu ya, perumahan tuh biasanya. Kan rumah tuh biasanya kiri kanan beda ya. Ada yang jalur angka genap, ada yang jalur angka ganjil gitu. Terus misalnya kalian dikasih pertanyaan nih, ini nomor rumah 397 kira-kira di mana ya gitu. Kalian bisa lihat nih kalau itu di angka 397 itu angka ganjil ya. Oh itu tuh posisi keberapa sih 397 gitu kan bisa dapat perkiraan. Oh iya ya nanti kira-kira aku bakal sejauh apa nih supaya nyampe di angka segitu gitu kan. Itu tuh salah satu contohnya lah gitu, penerapannya gimana dalam kehidupan sehari-hari. Oh atau contoh berikutnya lagi, kalian lagi mau bikin kursi bioskop gitu, kursi bioskop tapi bentuknya kayak segitiga gitu, bukan yang rata semua nih, baris 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Nah tapi kalian mau tahu nanti kira-kira ini kalau aku bentuknya kayak gini berapa banyak sih isinya yang bisa nonton di dalam bioskop ini gitu. Itu nanti bisa kejawab nih pakai ini, nanti kita lihat gimana caranya. Atau contohnya lagi misalnya kalian mau bikin supaya antrian vaksin misalnya gitu, tapi kayak supaya nggak rapat-rapat gitu. Kalian mau bikin selang-selang 2 nih, baru akan bisa ada orang di 2 kali selisih gitu. Nah, terus tapi kan jumlah kursi kalian terbatas kan gitu. Oh, nanti kira-kira kalian bisa bikin berapa baris ya nyusun kursi itu gitu. Kalau mau diselang-selang kayak yang tadi itu gitu. Itu contoh nyatanya lah kira-kira dipakainya gimana nih si baris sama deret. Semoga aku bisa menjelaskan ya. Nah, tadi udah dapat sense-nya kenapa kita harus tahu rumus. Karena kalau nggak tahu rumus, kayak tadi itu kita tambahin di satu-satu, tambahin, tapi nggak. Iya, kalau masih 10 mah masih gampang sih. Kalau udah 1000 dan sebagainya yang tadi kita bahas, itu jadi PR. Nah, karena itu jadi PR, makanya ada rumus yang buat nentuin suku ke N dari suatu baris. Jadi, kan tadi ada baris tuh misalnya 1, 3, 5, 7 gitu ya. Nah, baris ke-10-nya berapa gitu. Tadi udah ada teman kalian yang udah bahas tuh, rumusnya tuh UN sama dengan A tambah B kali N kurang 1. A itu apa gitu? A itu adalah suku pertama. Jadi contoh kalau tadi kayak ini, suku pertamanya apa? 1, berarti A-nya sama dengan 1. Kalau baris yang ini, suku pertamanya 2, berarti A-nya sama dengan 2. Itu. Kalau yang ini A-nya berapa? 10. Kalau yang ini? 100. Ya, kalau yang ini? Gitu. Nah, jadi A itu tuh suku pertama ya, teman-teman. Nah, B itu apa? B itu beda. Tadi kalau kita bilangnya selisih gitu. Jadi, kalau tadi kayak contoh kasus yang ini nih, barisannya yang ini, bedanya itu sama dengan 3 gitu. 4 kurang 1 sama dengan 3. 7 kurang 4 sama dengan 3. Jadi, kalian mau kurangin suku keberapa pun, asal dia dikurangin sama suku sebelumnya, pasti akan sama kok hasilnya gitu, bedanya. Nah, kalau tadi ini bedanya 5, kalau tadi ini bedanya minus 5. Ini abaikan dulu ya, karena kayak aku salah tempat di minusnya geometri. Nah, jadi kalau kalian mau nyari rumus U ke-10 gitu, misalnya tadi kan aku punya pertanyaan, oke gimana cara nyari angka, bukan angka, ya bener kok angka yang ke-10 gitu, kalian tinggal nyari nih, U ke-10, ini rumusnya nanti ya butuh dihafal sih, tapi biasanya kalau udah sering dipakai, juga ingat sendiri. A-nya tadi berapa? Contoh kasus kita yang tadi, ada yang inget nggak? 2 ya tadi. Berapa sih? 2, benar. Ya, 2 tambah, bedanya berapa tadi? 5 kan? 5 kali 10 berapa? 10 berapa? Gimana sih Monika? Yang mau dicari kan angka ke-10 gitu ya, berarti N-nya 10. Nah, angka ke-10 berarti N-nya 10 dikurang 1. Nah, ini berapa? 2 tambah 10 kali 1, 10 kali 1, 10 kali 1 9, 9 kali 5 berapa teman-teman? 4? 45, benar. 45 tambah 2 berapa? 47 gitu. Jadi bayangkan kalian tinggal masukin ke sini doang aja kalian bisa dapat nih. Coba sekarang kalau kita ganti soalnya, coba U ke-90 deh. Berapa sih? Itu juga udah gampang gitu kan. Karena tinggal masukin kan, berarti 2 tambah, jelek banget maaf ya. 2 tambah 5 kali berapa nih? Ada punya ide? 90 kurang? 10 kurang 1. Betul. Berarti gimana nih? Sama dengan
Kenapa bukan 2 tambah 5 dulu? Ini aku harap kan udah tahu ya guys, karena kan kita harus ngaliin kali dulu baru tambah ya. Jadi jangan sampai ada yang udah bener nih sampai sini ya, udah bener nih, tapi habis itu ditambahin 2 tambah 5 7, 7 kali 9 gitu. Wah sedih sih aku kalau kayak gitu. Semoga kalian tidak kayak gitu. Nah ini 2 tambah 5 kali 91, bukan 5 kali 89, berapa 5 kali 89? 5 kali 80, 400. 5 kali 9, 45, benar. Berarti 445, benar. Bagus. Siapapun tadi yang jawab itu, kamu good job. Nah, berapa? Jangan pakai kalkulator dong. Kalau kali-kali tuh nggak boleh pakai kalkulator nih, kayak tadi aku caranya kayak, 89 kali 5. Berarti kan 80 tambah 9. 80 kali 5 berapa? 400. 9 kali 5, 45. Berarti 400 tambah 45, 445. Gitu. Jadi di kepala aja, jangan ditulis. Kak, tapi kan saya susah. Ya, namanya semua orang pasti pernah mengalami yang namanya susah, tapi latihan. Nih 447. Jadi kan bahkan udah tahu nih, angka ke 90 tanpa harus tuh tadi tambahin satu-satu. Kebayang ya, teman-teman? Kebayang, Kak. Ada yang bingung sampai sini? Tidak, Kak. Semoga benar tidak ada yang bingung ya. Kalau ada yang bingung, jangan sungkan-sungkan buat ngomong. Oke, rumusnya ini gimana? Ya harus dihafal sih. Susah kalau enggak. Tapi kalau kalian udah sering pakai, biasanya udah tertanam di kepala sendiri, biarpun nggak dihafalin. Udah langsung ingat. Nah, itu tadi baris. Jadi kalian baris itu apakah bisa nentuin suku kesekian angkanya berapa. Nah, ada konsep yang berikutnya. Oh, ini contoh nih, boleh. Contoh deh, maafin. Nih, kayak tadi aku ceritain, kan lagi di sisi jalan raya nih. Terus kalian ngeliat kan, itu barisan ganjil gitu. Nomor rumah 1, nomor rumah 3, 5, dan 7, dan seterusnya gitu. Nah, baru kalian mau nyari nih rumah yang 199 tuh kira-kira nomor berapa ya nanti gitu. Nah, caranya gimana? Sama kayak yang tadi gitu loh. Oh kan berarti rumah pertama lagi. Iya, rumah pertama nomornya 1, rumah kedua nomornya 3, rumah ketiga nomornya 5, rumah keempat nomornya 7. Rumah ke 199 nomornya berapa ya gitu. Nah, tinggal dimasukin aja. Berarti itu sama dengan U199. Nih. Tadi rumusnya apa teman-teman? A tambah B kali N kurang 1. A-nya berapa? Ingat, A itu adalah suku pertama. Berarti A sama dengan 1 ya. Nah, B-nya berapa? B-nya 3 kurang 1 sama dengan 2. Dikali N kurang 1. N-nya berapa? Kan kita mau nyari rumah ke 199. Berarti 199 kurang 1. Berarti 1 tambah 2 kali 198. 2 kali 198 berapa? 396. Tambah 1, 397. Jadi nanti waktu udah kalian jalanin tuh ya, kan naik motor tuh. Kalian hitung-hitung ini, 1, 2, 3 gitu terus-terusan ya. Sampai nanti di rumah ke 199, waktu kalian noleh ke kiri, oh bener nih nomor rumahnya 397 gitu. Kebayang? Atau malah bingung? Atau aku tidak bisa menjelaskan dengan baik? Kebayang, Kak, kebayang. Kebayang ya? Kalau ada yang bingung jangan sungkan-sungkan ya, berkabar. Karena aku nggak tahu kalau kalian nggak bilang. Oke, nah itu tadi kalau rumus si sukunya. Sekarang ada yang namanya deret. Wah, apalagi nih Kak gitu kan. Nah, kalau tadi baris tuh kan kayak ibarat apa ya? Satu per masing-masing bilangan tuh dianggap satu bagian kepisah gitu. Ya udah bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga dan seterusnya. Nah, kalau yang itu namanya baris. Kalau yang namanya deret, per masing-masing bilangan itu dijumlahin. Nah, total jumlahnya itu nanti namanya deret. Jadi kayak ini nih sekarang. Jadi misalnya ada barisan bilangan, ada suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, sampai nanti suku ke N gitu ya. Nah, itu tuh artinya apa? Semua bilangan itu dijumlahin masing-masingnya. Jadi U1 tambah U2, tambah U3, sampai dan seterusnya nanti nih, sampai U ke N. Kalau kayak gini gimana nih cara nambahinnya? Oh, jelas, nambahinnya gimana? Bisa tambah satu-satu, kayak tadi kan 2 tambah 5, 2 tambah 7 deh, 2 tambah 7, tambah 12, tambah 17 gitu kan. Tapi kalau dibilang kasarannya, ya udah berapa nih deret sampai apa ya? S11, S10 gitu misalnya kan. Berarti kan deret sampai posisi ke-10 gitu. Berarti kan butuh nambahin 2 tambah 7 tambah 12 tambah 17 tambah 22 tambah
Ini tambah 27, tambah 32, tambah 37, kan lumayan ya. Repot gitu kan. Kalau Iya. minta soalnya nambahin, oke berarti sekarang deret ke 1000 berapa gitu, itu lebih repot lagi kan gitu. Nah, makanya kalian ada namanya rumus deret. Ini ada cara dapetinnya dari mana? Udah aku jelasin nggak ya? Boleh deh, nggak apa. Jadi, kan tadi kita rumusnya tuh apa sih, kayak baris ke gimana bilangnya? Sorry. SN itu kan kalau dijumlahin angka pertama sama angka kedua, angka ketiga dan seterusnya gitu kan. Angka pertama tuh tadi kan A ya. Nah, angka kedua tuh kan apa sih? A, aku sambil cari-cari deh supaya kalian kebayang. U1 kan sama dengan U1 itu selalu sama dengan A. Karena kan A itu bilangan pertama ya, teman-teman. Itu udah pasti selalu sama. Nah, sekarang U2 nih. Jelek banget. Nah, rumusnya apa sih tadi? A tambah, ada ingat, ada yang hafal? B kali N kurang? N kurang 1. Nah, berarti kalau U2 nih berapa nih? Berarti kan angka N-nya dikurang 2, dimasukin 2 nih. Berarti berapa nih? A tambah B, N kurang 1 berarti 2 kurang 1 berapa, teman-teman? 1. A tambah B kali 1 berarti sama dengan A tambah B. Iya kan? B kali 1 sama dengan B kan? Bilangan apapun dikali 1 sama dengan bilangan itu sendiri. Nah, makanya dapat ini nih. Jadi nggak bingung nih. Kak, itu dapat dari mana nih? Kenapa tiba-tiba ada A tambah B gitu? Karena kan kita nggak tahu angkanya nih ya. Nah, makanya kita masukin ke rumus ini kan. Oh, angka pertama tuh pasti A, angka kedua tuh A tambah B. Nah, angka ketiga berapa? Biasanya angka keberapa tuh di bedanya tuh minus satunya. Gimana, Mbak? Kan ini kan angka pertama nih. Minus 1 angka pertama tuh 0 kan. 0 dikali beda ya 0 kan. 0 dikali bilangan apapun sama dengan 0. Makanya tinggal A doang. Ini suku kedua. Suku kedua berarti angkanya kan 2 nih ya. Angka di bedanya berapa? 2 kurang 1 sama dengan 1. Karena 1 nggak ditulis. Suku ketiga, angka di bedanya berapa? 3 kurang 1 sama dengan 2. Gitu. Jadi kalian tahu nih dapat dari mana. Kebayang nggak kira-kira ini dapat dari mana, teman-teman? Kebayang nggak harusnya? Semoga kebayang. Ini rumusnya nih. Nah, baru abis itu sekarang kalian mau jumlahin kan, mau dapat nih cara rumusnya supaya gimana. Kalian mau tambahin SN dikali SN. Tapi kali ini urutannya dari yang suku terakhir ke yang ke paling awal. Bukan kayak ini kan tadi suku pertamanya A. Yang S yang kedua ini, suku pertamanya tuh malah yang bilangan terakhirnya nih. Kalau ini sama persis nih. Ini sama persis sama ini. Baru itu dijumlahin sama angka keduanya yang paling akhir, sampai nanti dia sampai di angka pertama nih, ini sama persis sama yang di sini. Nah, kalau nanti kalian jumlahin, kalau nanti kalian mau nyobain ya, ini kalian kalau jumlahin sendiri nanti kira-kira kayak gini nih penjumlahannya. Nanti kalau aku jumlahin di sini panjang banget. Nanti kalau ada yang penasaran boleh kita bahas. Nah, dengan kalian jumlahin satu-satu tuh nanti bakal, kalau kalian sederhanain tuh rumusnya bakal sampai ke rumus yang ini nih. Kalau kalian mager membicarakan yang ini, kalian bisa ya kasarannya skip yang ini juga nggak masalah sih. Ingat bagian yang ini. Tapi kalau kalian benar-benar pengen pemahaman kalian dapat gitu ya. Jadi kasarannya kalau kalian lupa rumus pun nanti kan masih bisa bukan ngulangin, bahkan mencari rumusnya gitu ya. Pahamilah ini nih kenapa turunnya bisa jadi kayak gini. Gitu. Buat sekarang kayak ini dulu aku kasih tahu supaya nggak lama, kasihan kalian. Jadi nanti buat dapat jumlahnya tuh gimana? Kalian tinggal masukin rumus yang ini. A itu apa? Sama kayak tadi. A itu adalah angka pertama. UN itu apa? Ingat rumus yang tadi. UN sama dengan apa, teman-teman? Ada yang masih ingat? A tambah B, N kurang 1 ya. Jelas banget. Nah, jadi ini nanti tinggal dimasukin. Berarti sama dengan SN itu sama dengan, nanti dibuka kayaknya ada tulisannya deh ini. Setengah kali N dikali A tambah A tambah B kali N kurang 1. Ini kan masih bisa ngikutin kan? Kenapa tiba-tiba jadi ada ini? Masih kan ya? Karena ada UN nih, kita jabarin. Masih ya? Sama dengan setengah N, semua masih kelihatan, setengah N kali 2A tambah B kali N kurang 1.
Gue ya, nanti ini rumusnya nih, aku petakin pakai warna yang berbeda supaya nggak bingung. Nih. Masih bingung nih, nggak tahu gimana, kita cobain soal kalau masih bingung. Kalian catat dulu deh yang ini nih. Tunggu aku next, dan aku hapus. Setengah N kali 2A tambah B kurang N kurang 1. Sudah? Kita masuk soal kalau nggak. Tunggu, Kak. Oh, belum. Boleh. Kan tulisan aku ya, biarpun kayak cakar kuda nih. Jelek banget, pasti aku punya iPad kali supaya enak nulis-nulis. Ini pakai mouse jelek. Ini A nih. Kayak O. Nggak ada ujungnya. Ini N. Kak Monika, Boleh. Apa tuh? aku mau nanya, kan aku ngafalin rumusnya SN sama dengan bagi 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dalam kurung beda. Itu juga boleh kan, Kak? Boleh. Itu sama aja kok, itu namanya sifat komutatif. Jadi sifat komutatif itu apa? Kalau kamu kaliin 3 kali 5 berapa, teman-teman? 15. 5 kali 3 berapa? 15. Iya, sama gitu. Jadi kalau perkalian itu tuh kalian tukar posisi itu tidak akan masalah. Itu namanya sifat komutatif. Nah, tadi kalau yang dibacain sama teman kalian itu, bedanya di mana sih? Kan beda di sini doang ya, N kali 1 dikali B gitu, bukan B kali N kurang 1. Itu sama aja gitu, karena itu perkalian. Sifat komutatif. Jadi, boleh. Ada pertanyaan lainnya? Udah selesai nyatatnya? Udah, Kak. Oke, aku clear ya. Karena ini kalau nggak aku clear, nanti di slide berikutnya jadi tulisan coreng-corek. Nah, ini langsung rumus, mana soal aku? Nanti soalnya langsung kita bikin gitu deh, nggak apa. Tapi tinggal dimasukin ke rumus ini doang harusnya, nanti kita bahas soal habisnya. Nah, dua terakhir. Itu yang namanya aritmatika kan. Aritmatika itu tadi berarti apa? Selisihnya itu operasinya tambah atau kurang. Nah, kalau geometri, selisih antara bilangan 1 dan bilangan 2, 2 dan 3, dan seterusnya itu tuh bagi sama kali, teman-teman. Jadi, contohnya kayak gimana? Contohnya kayak yang tadi ini nih. Ini tuh baris geometri, teman-teman. Maaf ya, aku lupa salah slide deh kayaknya. Kenapa baris geometri? Karena dari 1 ke 2 itu kali 10 kan? Ini berarti perkalian kan? Kalau ini bagi 2, berarti ini pembagian. Nah, kalau ini kan tambah 5 nih. Ini kurang 5. Jadi, aritmatika itu kalau selisihnya itu tuh operasinya antara tambah atau kurang. Kalau geometri itu operasinya antara kali sama bagi. Nah, kita masuk lagi nih. Kalau ternyata bilangan yang geometri yang aritmatika kita bisa cari angka kesekian dengan rumus, yang geometri juga bisa tuh pakai rumus, nyari angka kesekiannya. Caranya gimana? Pakai rumus yang ini nih. Mana ini? Jadi kayak tadi misalnya nih 10, 100, 1000, terus 10.000 gitu ya. Kan ini tadi kali-kali 10. Angka ke 6 berapa sih misalnya gitu. Ini kan gampang ya, tapi nggak apa, kita contohin. Angka ke 6-nya gimana? Berarti U6. Itu sama nih, sama-sama bilangan pertama ya, berarti 10 dikali rasio. Rasio itu apa? Selisihnya yang tadi. 10 ke 100 itu rasionya berapa? Rasionya kali 10 kan, berarti 10 kali, bukan kali, pangkat. N-nya berapa? Tadi kita mau nyari 6. 6 dikurang 1. Sama dengan 10 dikali 10 pangkat 5 kan teman-teman ya? Kalau 10 pangkat 5 itu artinya apa? Nolnya ada 5. Berarti 10 dikali 1, 2, 3, 4, 5. Berarti berapa tuh? 1 juta ya? Iya nggak? Masih bisa ngikutin nggak? Ih, jelek banget cuy. Nah, jadi angka ke-6, kalau kalian cari manual juga 1 juta nih. Coba kita cari manual. Ini 10.000 kan? 10.000 habis itu berapa kali 10? 100.000. Nah, angka berikutnya ya 1 juta kan, karena tambah satu lagi angkanya. Nolnya maksudnya. Gitu. Jadi, ya ini kan aku contohin supaya masih di angka 6 ya, sama kayak tadi lah, supaya bisa kalian lihat juga gitu.
Coba kalau disuruh nyari angka ke 100 gitu. Ini karena angkanya juga gampang sih, kali-kali 10 doang ya, jadi gampang gitu. Coba kalau kali-kali 1000 misalnya, bukan 1000 juga gampang sih, tinggal nambahin 0. Kali-kali 5 misalnya gitu, angka ke 1000 gitu kan udah lumayan PR gitu, nah tinggal dimasukin ke rumus ini doang gitu. Jadi ingat ya, kalau selisihnya tambah atau kurang, pakainya rumus yang aritmatika. Kalau selisihnya bagi atau kali, pakainya rumus yang geometri. Sampai sini masih kebayang? Kak, bisa Boleh. tolong jelasin yang 10 pangkat 5 kurang 1 itu aku ngerti. Oke. Gini, ini jelek banget, aku ulang deh. Jangan pakai angka 10 deh, itu gampang banget. 2, 4, 4 kali 2, 8, kali 2, 16. Misalnya ini ya, deretnya nih misalnya ya. Nah, terus kalau aku tanya ke kalian, angka ke-6 berapa sih? Gitu ya. Nah, itu bisa pakai rumus yang ini nih. A kali R N pangkat 1. Pangkat N kurang 1 maksudnya. A-nya berapa teman-teman kalau rumusnya, kalau deretnya ini? A-nya 2 kan? Betul. Rasionya berapa? Rasio itu tuh ingat ya, kayak selisihnya. Berarti bilangan kedua dibagi bilangan pertama nih. Atau dikali. Dikali berapa sih supaya bilangan ini dapat? Kan dikali 2 nih ya. Kan dah, enggak kan ini dikali 2. Berarti rasionya sama dengan 2. Nah, sekarang kan mau nyari angka ke berapa sih? Angka ke-6 kan? Berarti kan N-nya sama dengan 6 ya. 6 dikurang 1. N dikurang 1 itu pangkatnya nih ya. Bukan 2-nya. Pangkatnya jadi kurang 1. Jadi kalau ditotalin, sama dengan 2 dikali 2 pangkat 6 kurang 1 berapa? 5. 2 pangkat 5 kan? 2 pangkat 5 berapa teman-teman? Yes, jelek banget. Berapa 2 pangkat 5? Ada yang tahu? Atau malah nggak tahu? Hah? Berapa? 32. Betul, 32. Wah, yang lain sudah senyap. Yang lain sudah senyap pada tahu nggak 2 pangkat 5, 32 kenapa? Karena 2 kali 2 itu 2 masih. Iya, jadi wah, susah nih kita nih. Jadi 2 pangkat 5 itu maksudnya apa? 2 itu dikali 5 kali. 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak berapa? Sebanyak 5 kali. Ini udah berapa sih? 4 ya. Nah, artinya tuh kayak gini nih. 2 pangkat 5 tuh artinya bilangan 2 itu dikaliin sebanyak 5 kali. Nah, kalau ini kalian kaliin, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32. Makanya 2 pangkat 5 sama dengan 32 gitu. Contoh berikutnya, 3 pangkat 3 berapa 3 pangkat 3? Artinya gimana? 3 dikali 3, udah gini doang kan? Iya nggak? Jawabannya 9, bener nggak? Halo, masih ada yang di sini kah? Salah, Kak. 3 kali 3 terus 3. Nah, bener. Kenapa salah? Karena kan pangkat 3. Di 3 kali dikali 3 kali. Bukan 2 kali doang. Makanya berapa? 3 kali 3, 9. Kali 3 berapa? 27. Gitu. Nah, balik lagi ke sini nih. Oh, berarti ini 2 dikali 32 kan tadi. Berarti berapa? 64 gitu. Nah, jadi kalian tahu nih angka ke-6 itu. Jujur. Angka ke-6 itu angkanya adalah 64. Nah, coba kita buktiin manual. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. Masih angka kelima kan nih. 32 kali 2, 64. Gitu. Sama nggak nih? Sama. Gampangan pakai manual aja, Kak. Gitu kan. Iya, bener manual gampang. Kalau cuma sampai angka ke-6 gitu ya. Coba kalau angka ke 1000 disuruh nyari gitu. Udah kebayang? Tadi siapa pun yang nanya. Udah kebayang belum? Tadi maksudnya yang minusnya di pangkatnya di minus 1. Iya. Udah ya? Iya, Kak. Oke, mantap. Nah, terakhir. Gimana? Ada yang mau nanya lagi? Enggak, aku asumsikan enggak karena kalian diam. Jadi terakhir, kan ini tadi barisannya ya, kalian bisa tahu angka keberapa. Balik lagi, kalau tadi aritmatika punya deret, geometri juga punya deret. Jadi kayak kalau kalian jumlahin nih semua suku-sukunya berapa totalannya, itu namanya deret geometri. Nah, deret geometri, kalau tadi sukunya juga beda nih rumusnya,
Deret ini juga beda rumusnya. Kalau deret geometri itu rumusnya, ketutupan ini nih. Sn sama dengan A dikali 1 kurang R pangkat N dibagi bawahnya apa ya? Aku aja lupa, guys. Nanti kan kita lihat di itu ya, kita lihat di buku atau kalau gini deh. Gimana sih caranya? Nih, 1 kurang R. Kenapa turun banget cuy? Gini. Nah, ketutupan. Nih, kelihatan ya, teman-teman. Jadi ini rumusnya kalau kalian pakai deret geometri nantinya. Dimasukin aja supaya kebayang. Dimasukinnya gimana? Pakai satu contoh soal. Kita contoh soal 1 biji ya, supaya kalian kebayang. Sebelum kita berhentiin ini, supaya kalian tidak habis-habisin pulsa. Bentar, terakhir. Clear. All. Nih, kalian punya soal nih misalnya kayak gini. Ada deret geometri bentuknya kayak gini. Deret tuh biasanya ada tambah-tambahnya kayak gini, guys. Kalau udah ada tambahnya berarti udah pasti deret. Kalau baris tuh biasanya tengah-tengahnya koma. Kalian punya deret geometri bentuknya kayak gini. Akar 2 tambah 1 tambah setengah akar 2 tambah setengah. Ini tuh kalau kalian ngelihat bedanya berapa? Bukan beda. Rasionya berapa sih ini teh? Ya udah ada jawabannya cuy. Nggak apa yuk. Kalian tahu nggak kenapa rasionya segini? Setengah 1 per akar 2. Enggak, Kak, bingung. Cara nyari rasio tuh gimana, teman-teman? Ingat lo yang tadi 2, 4, 6, 8. Cara nyari rasio tuh gimana? Ini kalau ini rasionya berapa nih kalau baris yang ini? 2, Kak. Benar. Salah deh, aku aja salah satu contoh. Sorry. Bentar. Mana ada sih bentuknya begini, cuy. Nah, gini. Berapa tadi rasionya kalau ini? Kali 2. Ya, benar. Gimana tuh caranya supaya dapat 2? Karena 4 dibagi 2. Betul, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kalau kamu mau pakai 8 kali 4, 8 bagi 4 juga 2, 16 bagi 8 juga 2. Jadi apa sih triknya? Kalian tinggal bagiin suku kedua sama suku ke-1 gitu. Suku kedua ini berapa nih? Yang mana suku kedua? 1. Nih suku kedua ya. Suku ke-1 berapa? Angka 2. Akar 2, benar. Berarti kalau gitu rasionya berapa? Rasionya sama dengan suku kedua dibagi suku ke-1. Suku keduanya tadi berapa? 1. Suku keduanya akar 2. Udah deh dapat rasionya nih sama persis nih. Nah, A-nya berapa A-nya? A-nya akar 2. Betul. Ya udah, sekarang apa? Dia minta apa nih? Dia minta apa sih soalnya? Aduh, ketutupan nih. Masalah kan? Nah, berapa nih kata dia jumlah deret geometrinya? Tinggal kita jumlahin aja kan? Rumusnya apa, teman-teman? Ini tak hingga. Kayaknya ini terlalu ini overkill buat kalian. Ini abaikan dulu deh yang ini ya. Ini abaikan si jawaban di sini abaikan. Aku yang ngasih soal sendiri. Ini berapa nih penjumlahan sampai suku ke-10? Gimana rumusnya, teman-teman? Sn sama dengan, kalau tadi geometri, ada yang masih ingat? H. Terus? Dikali rasio. N. Pangkat N kurang 1 ya? Ya. Benar. A-nya berapa, teman-teman? Akar 2. Kita mau nyari ini dulu. Kita mau nyari angka jumlah kalau 10 ya. A-nya sama dengan akar 2. R-nya berapa? 1 per akar 2 ya. Ini nih tadi nih. Masih bisa ya? Dipangkat. Ayo dong. Ya, gini. Dipangkat. N-nya berapa, teman-teman? 10 kurang 1. Semuanya hening, aku bingung. Kalian masih bisa nangkep sampai sini? Halo? Masih, Kak, masih. Masih, ya. Nah, berarti ini gimana nih cara nyelesainnya? Berarti kan akar 2 dikali, ini dipangkatin kan? 1 dipangkat, ini langsung aja 9 ya. Ini sama dengan 9. 1 dipangkat 9 berapa, teman-teman?
9. Berapa? Ini nih. 1/9 loh. 1. 1, benar. Kan kamu yang ngalahin 1 kali 1 sampai 9 kali kan, kenapa jadi 9 tiba-tiba? Jadi 1 tuh kamu pangkatin berapapun selalu 1, karena kan akan dikaliin 1 terus-terusan gitu. Jadi 1/9 sama dengan 1. Nah, sekarang kamu punya penyebutnya akar 2 pangkat 9 kan? Ini ya jadinya. Akar 2 pangkat 9 berapa, teman-teman? Gimana sih akar 2 pangkat 9? Berarti kan aku ngaliin akar 2 kali akar 2 kali akar 2 kali akar 2. Ini udah berapa kali, guys? 4 ya? 4. Kali akar 2 kali akar 2 kali akar 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, akar 2 kali akar 2 berapa nih? Wah, ini nih kalau nggak tahu nih, lucu nih. Berapa nih? 4. Akar 4. Berapa? Akar 4. Sama dengan? Berapa akar 4? Akar 4, guys. Akar 4 2 loh, guys. Iya kan? Kan? Bener nggak? Bener ya? Kak, kalau menghitung akar-akar gitu gimana sih? Oh, I see. Kamu malah bingung masih di akarnya. Akar tuh sama dengan pangkat setengah. Jadi kalau gini, kalau 3 kuadrat, 3 pangkat 2 kan, sama dengan 9 ya. Nah, kebalikannya, akar 9 sama dengan 3. Jadi akar tuh gimana sih? Berapa kali berapa supaya jadi angka segitu gitu loh. Itu akar. Jadi kayak ini akar 4 nih. Berapa kali berapa ya supaya jadi 4? 2 gitu. Nah, makanya akarnya 2. Kalau tadi akar 16 gitu. Berapa kali berapa ya supaya jadi 16? Tapi harus bilangannya sama ya. 4 kali 4 kan teman-teman. Makanya akarnya 4 gitu loh. Nah, akar tuh kayak gini. Jadi kalau tadi ini gini kan, akar 2 kali akar 2 sama dengan akar 4. Bener ya tadi teman kamu? Akar 4 itu sama dengan berapa? 2. Karena angka berapa sih yang dipangkatin sama dengan 4? 2 kan gitu. Jadi kalau lebih simpelnya lagi, kalau akar yang sama kamu hilang, kamu kuadratin, hasilnya tuh coret aja akarnya. Maksudnya apa? Nih contoh. Akar 3 kali akar 3 sama dengan berapa? Sama dengan 3. Karena ini kalau kamu kali ini sama dengan akar 9 kan. Akar 9 berapa teman-teman? Angka berapa supaya jadi 9 kalau dikuadratin? Angka 3 kan? 3 kali 2 sama 3 pangkat 3 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9 kan. Nah, ini nih. Berarti kan akar 3 kali akar 3 sama dengan angka dalam ini aja nih. Aku buang nih ininya, buang sama dengan 3 gitu. Makanya ini akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. Nah, sama juga nih. Ini kan berarti ini segini juga jadi 2. Ini juga jadi berapa nih? Jadi 2. Ini juga jadi 2. Berapa nih? Ini 2 tuh berapa sih ini? Jelek banget. 2 kali 2 kali 2 kali 2 berapa? 16 ya. 16 kan? Kali akar 2 nih masih ada sebiji. Berarti jadi 16 akar 2. Nah, jadi itu jadi berapa? Akar 2 dikali 1/16 akar 2. Nah, kalau kayak gini, kalian tahu kan ini bisa dicoret, karena bisa dibagi gitu, disederhanain. Nah, coret deh. Berapa hasilnya? 1/16 gitu. Nah, nggak percaya, Kak. Ya nggak apa-apa, nggak percaya. Nanti coba kalau kalian bagi-bagiin ya nih ya, manual gitu. Angka ke-10 nanti, bukan angka ke-10. Terus kalian jumlahin nih, sampai angka ke-10, nanti jawabannya pasti 1/16 gitu. Kebayang nggak teman-teman? Ini coret-coretan aku jelek banget ya. Tapi semoga kalian bisa mengerti ya, karena kalau kalian ngikutin tadi aku sambil ngoceh-ngoceh. Bisa ya berarti? Nggak tahu bisa kalau nggak dicobain. Udah, materinya sampai ini. Kita cobain soal habisnya. Supaya nggak kelamaan. Ini udah jadi lama banget. Nanti nyobain soalnya kita bahas dari WA. Aku kasih soal, kalian jawab. Nanti habis itu kalau ada yang bingung, kalian berkabar. Oke? Sampai sini dulu. Terakhir banget. Ada yang masih bingung? Mungkin masih bisa aku jelasin?
Ini abaikannya tadi ini soalnya kayaknya tidak pantas buat kalian nih, masih terlalu susah. Nanti dulu. Bisa lah ya, kita cobain soal dulu ya. Iya, Kak. Oke, ya sudah. Terima Iya, kasih Kak. banyak. Zoom-nya aku akhirin sampai sini. Kita ketemu di WA buat bahas soal. Oke? Terima kasih teman-teman. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, Kasih, Kak. Kak.